Halo semua, kembali lagi dengan kami Zai Senen. Jadi di kesempatan kali ini kami akan sedikit menginformasikan mengenai kantin sehat. Jadi, seperti yang kita tahu, kantin adalah suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah maupun perguruan tinggi, di mana menyediakan makanan pilihan atau sehat untuk siswa yang dilayani oleh petugas kantin. Secara fisik, kantin sekolah hanya berupa ruangan kecil yang berfungsi sebagai penyedia makanan pilihan yang diizinkan oleh sekolah. Disinilah peran sekolah dalam mengatur dan memanajemen kantin, sehingga kantin sekolah tidak hanya sebatas fisik saja. Keberadaan kantin di sekolah tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum siswa semata, namun juga dapat dijadikan sebagai wahana untuk mendidik siswa tentang kesehatan, kebersihan, kejujuran, saling menghargai, disiplin, dan nilai-nilai lainnya. Nah, apa sih fungsi kantin itu? Jadi, fungsi kantin yang pertama yaitu membantu pertumbuhan dan kesehatan siswa dengan jalan menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan praktis. Yang kedua, mendorong siswa untuk memilih makanan yang cukup dan seimbang. Yang ketiga, untuk memberikan pelajaran sosial kepada siswa. Yang keempat, memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara tidak langsung. Jadi, kriteria kantin yang sehat yang pertama yaitu menyediakan makanan yang aman dan bersih. Yang kedua, mengajarkan cara mencuci tangan dengan baik. Yang ketiga, produk makanan yang dijual memiliki label yang jelas. Yang keempat, melatih anak untuk membaca label informasi nilai dan gizi. Yang kelima, menyediakan berbagai minuman sehat. Yang keenam, tidak menjual makanan dan minuman berwarna mencolok. Yang ketujuh, tidak menjual makanan dengan rasa tertentu, misalnya terlalu manis. Dan yang kedelapan, membatasi persediaan makanan cepat saji. Yang kesembilan, membatasi persediaan makanan ringan. Yang kesepuluh, memperbanyak persediaan makanan berserat. Jadi, makanan yang sehat itu yang seperti apa sih? Makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung nilai gizi seimbang yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, serat, vitamin dan mineral, serta air. Jenis-jenis makanan sehat yang harus dikonsumsi yaitu yang pertama, konsumsi aneka ragam makanan pokok termasuk buah dan sayur. Yang kedua, batasi konsumsi garam dan makanan yang mengandung garam. Yang ketiga, batasi konsumsi lemak dan minyak. Yang keempat, batasi konsumsi gula. Yang kelima, perbanyak konsumsi air. Manfaat makanan sehat yaitu yang pertama, mengontrol berat badan. Yang kedua, merawat kesehatan tulang dan gigi. Yang ketiga, menurunkan kadar gula. Yang keempat, menjaga sistem pencernaan. Yang kelima, mengurangi resiko jantung. Yang keenam, membuat suasana hati lebih baik. Yang ketujuh, meningkatkan memori otak. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas tidur. Nah, kriteria makanan sehat yaitu yang pertama, higienis, yakni tidak mengandung kuman sumber penyakit. Yang kedua, bergizi, mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Yang ketiga, berkecukupan, memenuhi kebutuhan tubuh di usia dan kondisi tertentu. Yang keempat, mudah dicerna. Yang kelima, tidak mengandung bahan pengawet atau pewarna buatan. Contoh-contoh makanan sehat. Yang pertama, makanan pokok. Ada nasi, nasi merah, ubi, roti, roti gandum. Yang kedua, lauk hewan. Ada telur, ayam, ikan, daging, susu, dan keju. Yang ketiga, lauk nabati. Ada kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Yang keempat, sayur seperti wortel, brokoli, kembang kol, buncis, jagung, dan tomat. Yang kelima, buah-buahan. Ada pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, dan mangga. Nah, sekarang pengertian makanan tidak sehat. Makanan tidak sehat adalah berbagai jenis atau bahan makanan yang mengandung gizi tidak seimbang. Jenis makanan ini tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Umumnya, makanan tidak sehat hanya mengandung sedikit zat dan sedikit serat yang dibutuhkan untuk perkembangan tubuh. Kriteria makanan tidak sehat yaitu 1. Makanan dengan zat perwarna. 2. Makanan yang mengandung bahan pengawet. 3. Makanan dengan kadar gula dan garam yang tinggi. 4. Makanan yang dibakar.
5. Makanan yang diproses terlalu banyak. 6. Makanan tinggi kalori tetapi rendah nutrisi. Dampak dari makanan tidak sehat yaitu 1. Kurang energi dan tidak fokus. 2. Mengalami gangguan pencernaan. 3. Mengacaukan sistem metabolisme. 4. Menurunkan kadar gula darah. Yang kelima, gairah hidup yang menurun. 6. Rentan untuk terkena diabetes. Contoh-contoh makanan tidak sehat yaitu 1. Mie instan. 2. Saus kemasan. 3. Minuman kemasan. 4. Daging olahan. 5. Gorengan. 6. Permen dan coklat. 7. Makanan ringan. 10. Pedoman gizi seimbang. Yang pertama, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi makanan yang manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik secara teratur. Yang keempat, konsumsi makanan yang mengandung protein tinggi. Yang kelima, gunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan. Yang keenam, usahakan untuk selalu sarapan. Yang ketujuh, konsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Yang kedelapan, tingkatkan konsumsi sayur dan buah. Yang kesembilan, baca label kemasan sebelum mengonsumsi makanan tersebut. Yang kesepuluh, nikmati berbagai macam ragam makanan. Makanan sehat dan bergizi dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan. Konsumsilah makanan yang sehat dan bergizi untuk membantu mempertahankan daya tubuh kamu. Nah, sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kantin sehat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum paham bisa ditanyakan melalui komentar. Terima kasih semua.